Masih banyaknya kasus wanita hamil di luar pernikahan dan aborsi membuat Devi Sumarno, seorang pegiat sosial asal Bandung, Jawa Barat, mendirikan rumah singgah bagi calon ibu dengan berbagai kasus kehamilan dan para bayi. Lebih dari 450 wanita dan bayi yang sudah ditolong Devi dan relawan lainnya. Berkat ketulusannya, Devi Sumarno meraih penghargaan kategori kemanusiaan dalam program Liputan 6 Awards. Simak kisahnya dalam sosok berikut ini. World Health Organization atau WHO mencatat sekitar 73 juta kasus aborsi terjadi di seluruh dunia setiap tahunnya. 61% dari kasus kehamilan yang tidak diinginkan dan 29% kehamilan secara umum berakhir dengan aborsi. Sementara angka aborsi di Indonesia berdasarkan data BKKBN mencapai 3 juta per tahun. Inilah yang mengetuk hati Devi Sumarno, seorang pegiat sosial untuk mendirikan Rumah Tumbuh Harapan atau Rumah Ruth, rumah singgah bagi perempuan korban kehamilan yang tidak diinginkan di Bandung, Jawa Barat. Sebenarnya kalau Rumah Ruth ini berdiri nggak direncanakan ya, kita nggak rencanain sebelumnya, nggak kepikiran malah sebelumnya. Jadi waktu itu ada teman saya yang hamil dan butuh pertolongan. Dan waktu itu saya cuma ngerasanya saya bisa nolongin dia, kenapa enggak gitu. Jadi waktu teman saya minta tolong, saya buka kosan saya. Jadi waktu itu saya ngekos dan saya pikir saya bisa nolongin dia. Dia tinggal sama saya di kosan. Dari dia hamil 4 bulan sampai ngelahirin, sampai anaknya kira-kira usia 1 tahunan lah. Waktu itu kalau ada orang datang minta tolong, pikiran pertama saya itu langsung kasihan banget kalau anak itu sampai diaborsi. Jadi yang datang ke saya itu kebanyakan udah pada minum obat aborsi seperti itu. Jadi sementara saya dengan suami itu susah punya anak gitu ya. Jadi waktu itu kayaknya sedih banget ya kalau sampai ada anak yang harus digugurkan. Di Rumah Ruth, para bayi dan calon ibu dengan berbagai kasus kehamilan tinggal dan dirawat Devi serta para relawan. Tak hanya itu, para calon ibu mendapatkan pendampingan lengkap, mulai dari pemeriksaan kesehatan selama kehamilan, edukasi tentang kehamilan, parenting, konseling, hingga kelas keterampilan. Perempuan dengan KTD itu kehamilan yang tidak dikehendaki atau diinginkan gitu ya. Wanita dengan KTD ini tuh punya yang namanya dalam kondisi stres, depresi, apalagi kalau kondisinya itu ditinggal oleh pacarnya tidak bertanggung jawab, kabur, dan bahkan ada pemikiran pengen bunuh diri lah, takut ngomong sama orang tua, seperti itu. Jadi tekanan secara psikologis itu sangat mempengaruhi banget gitu. Dan dibutuhkan yang namanya pendampingan. Ya, makanya kami rindu bisa mendampingi mereka, kami bisa melakukan pendampingan mereka selama dalam krisis kehamilan itu. Tugas saya itu, saya harus merecord untuk setiap kasus yang ada. Jadi setiap klien yang datang, saya melakukan interview mengenai kondisi mereka, baik latar belakang keluarga, latar belakang masalah mereka, sampai mereka mengalami kondisi kehamilan ini. Jadi saya perlu tahu bagaimana riwayat kehidupan mereka, karena kan biar kita mau tahu nih, kita akan menolong mereka, layanan apa yang akan kita berikan untuk mereka, kita harus tahu dulu nih record cerita mereka seperti apa. Perjalanan dalam membangun Rumah Ruth bukan tanpa halangan. Berbagai rintangan kerap ia alami, termasuk pernah diusir dari tempat tinggalnya karena menampung calon ibu dengan berbagai kasus kehamilan. Pasti ada tantangannya, gak mudah, karena yang kita hadapi adalah orang-orang yang bermasalah kan. Pernah ada tuduhan-tuduhan yang ada, misalnya melegalkan seks lah, atau orang berpikir yang macam-macam gitu ya, kok mau sih nolongin aib orang, seperti itulah istilahnya gitu. Ngapain ngurusin masalah orang, bahkan ada keluarga saya sendiri yang ngomong, ngapain sih kayak kamu nggak punya masalah aja, kamu ngurusin masalah orang lain ya gitu.
Dukungan orang sekitar membuat Devi tegap berdiri menyelamatkan bayi dari percobaan aborsi. Mungkin karena kita bekerja sama bareng ya, jadi ya sibuk bareng-bareng. Saya cover kelemahan dia cover kelemahan saya. Saya ini orang detail, dia nggak terlalu detail. Saya lebih ngerti sistem, dia lebih lapangan. Jadi saling ngisi aja sih Pak. Kalau namanya melayani, kalau namanya menolong, bukan tunggu kaya dulu. Punya hati dulu aja. Sisanya mengikut ya. Seingat saya, waktu saya memulai, ya cuman karena punya hati nih ada orang butuh ditolong ya kita tolong gitu. Devi tak pernah menyangka bahwa langkah kecilnya memberikan dampak yang begitu besar bagi masa depan banyak jiwa. Kami nggak pernah tahu 20 tahun, 30 tahun anak-anak ini akan jadi apa. Tapi waktu dia selamat dari percobaan aborsi aja dan lahir dalam kondisi yang normal, sempurna, itu udah satu mujizat. Mungkin anak-anak ini satu hari ada yang jadi pengusaha sukses, kita nggak pernah tahu. Satu hari mungkin 30 tahun dari sekarang mereka ada yang menjadi menteri, kita nggak pernah tahu. Tapi waktu kita bisa menyelamatkan satu nyawa orang, itu udah sangat berarti banget. Jadi apa yang kami lakukan ini tuh ngejar, sebenarnya ini 2 nyawa yang kami kejar. Nyawa ibunya dan nyawa anaknya. Harapan ke depan rumah ini tutup. Rumah ini kosong karena harapan saya nggak ada lagi di Indonesia yang hamil di luar pernikahan. Walaupun kenyataannya itu seperti gunung es ya, kasusnya semakin banyak. Tapi tetap harapan saya di luar sana nggak ada lagi anak muda yang melakukan free sex, nggak ada lagi anak muda yang hamil di luar pernikahan. Dengan bangga, Liputan 6 Award 2023 kategori kemanusiaan diberikan kepada Ibu Dewi Sumarno. Atas kepeduliannya dan keikhlasannya menyelamatkan para ibu dan bayi, Devi Sumarno meraih penghargaan Liputan 6 Awards 2023 dalam kategori kemanusiaan. Ada orang yang bilang sama saya, ngapain ngurusin masalah orang lain, sementara kita punya masalah sendiri. Hari ini, satu kehormatan dapat penghargaan dari Liputan 6 SCTV. Terima kasih banyak, terima kasih buat Papa, Mama, suami, semua orang yang sudah mendukung. Saya percaya anak-anak ini lahir bukan menjadi anak haram. Anak-anak ini lahir bukan pembawa sial atau pembawa aib. Tapi anak-anak ini lahir berhak hidup, berhak punya masa depan, dan punya jadi berkat buat masyarakat Indonesia.